kabar nih, Pak? Iya Bu Pris, sehat. Tapi kok kayaknya agak lesu nih Pak Sairun ini saya lihat ini. Iya Bu Pris, sebenarnya di kelas saya tadi ada masalah loh Bu Pris. Kira-kira ada nggak sih waktu Bu Priska untuk berbagi cerita dengan saya hari ini Bu Pris? Soalnya saya lagi pusing juga ini untuk mengatasi masalah saya ini. Boleh, Pak. Kira-kira apa ini Pak yang mau Bapak ceritakan malam ini, Pak? Gini Bu Pris, di kelas kan ada siswa saya. Siswa saya ini sebenarnya pintar, tetapi ini sudah hampir 1 semester loh Bu Pris. Perubahan pada anak saya ini belum ada perubahan sama sekali. Jadi saya bingung mau dari mana saya ini memecahkan masalah dari siswa saya ini. Hmm, kalau gitu menurut Pak Sairun dari pembicaraan kita malam ini, Pak Sairun pengen dapat apa, Pak? Dari pembicaraan kita malam ini, Pak? Iya betul Bu Pris. Ini loh Bu Pris. Siswa saya maunya nanti adalah gambaran bagaimana mencari solusi dari masalah saya ini karena di sini Bu Pris siswa saya ini pintar di kelas tetapi kalau saya buat kegiatan ataupun tugas di rumah tidak pernah dikerjakan sama sekali. Inilah yang menjadi masalah saya Bu Pris. Hmm, berarti menurut Pak Sairun, murid yang aktif dan pintar itu seperti apa, Pak? Tentunya kalau menurut pandangan saya ya Bu Pris ya, selain dia berhasil dalam pembelajarannya di kelas, tentunya berhasil juga dalam pembelajarannya di luar kelas. Pada intinya menurut saya, dimanapun posisi anak ini uh, bisa dikembangkan lah istilahnya, baik dari keterampilannya, baik dari pengetahuannya, semuanya sejalan gitu Bu Pris. Hmm, benar-benar Pak. Berarti kalau misalnya nih Pak kita perkirakan Pak ya, kalau dari angka 1 sampai 10 nih Pak, ada di angka berapa ini sekarang menurut Pak Sairun keaktifan siswa Bapak di kelas ini Pak dan kepintarannya Pak? Kalau menurut saya, pandangan saya ya Bu Pris ya, sekarang ini siswa saya berada di posisi angka 4. Jadi kalau misalnya ke depannya harapan Bapak, Bapak ini pengennya siswa Bapak nanti berada di level berapa Pak? Di angka berapa nanti Pak ke depannya? Kalau ke depannya menurut pandangan saya Bu Pris, ini anaknya bisa berada di posisi angka 9,5. Karena saya lihat dari segi pengetahuannya dan keterampilannya di kelas memang sangat aktif sekali, sangat pintar sekali. Nah, itulah makanya Bu, bagaimana masalah saya ini sebenarnya bisa saya ambil solusinya sehingga pembelajaran itu di kelas bisa berhasil lah, bisa diceritakan. Karena kan Bu Pris, di kami di sekolah siswanya hanya 12 orang. Jadi menurut saya ketika satu orang pun tidak berhasil di kelas itu kan berarti saya termasuklah saya guru yang kurang berhasil juga dalam mendidik anak-anak gitu kan Bu. Jadi menurut Bapak kesempatan yang Bapak miliki untuk membantu siswa Bapak supaya mereka bisa aktif kembali di kelas karena mereka sudah sebenarnya kan siswa Bapak tadi Bapak ceritakan ini pintar nih Pak ya. Tapi Iya ya Bu. mungkin dalam beberapa kondisi tadi Bapak bilang dia kurang aktif gitu kan. Jadi kalau misalnya saya tanya Bapak nih Pak, kesempatan apa kira-kira Pak yang bisa Bapak miliki supaya siswa ini bisa lebih aktif lagi Pak? Kalau ke sana menurut saya sebenarnya banyak sih cara yang harus saya lakukan. Tetapi untuk sekarang saya belum tahu juga gambarannya ke depannya bagaimana pendekatan yang akan saya buat. Uh, Biar anak ini bisa berhasil gitu kan Bu. Tapi memang kalau saya lihat dari
prosesnya ini ke depannya, rencana saya akan melalui kunjungan ke rumahnya. Nah, karena sekarang ini saya masih melakukan pendekatan dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah gitu, Bu. Kalau menurut Bapak ini Pak, siswa itu supaya aktif itu pengennya diperlakukan bagaimana Pak? Kalau menurut saya untuk perlakuan di sekolah itu sebenarnya Bu sudah begitu bagus lah kalau untuk perhatian di sekolah. Karena memang inilah yang menjadi kendalanya kan Bu. Kalau belajar di kelas itu siswanya sangat pintar sekali, sangat aktif sekali. Makanya saya heran kok bisa ya anak sepintar ini perhatian di rumah menurut saya kurang diperhatikan juga dari orang tuanya. Karena memang ini sudah berjalan setengah semester kan Bu Pris. Tugas-tugasnya kalau setiap saya buat tugas rumah itu tidak pernah dikerjakan sama sekali. Jadi ketika saya tanya gitu kan, kenapa nggak dikerjakan? Ada aja lah memang alasan-alasan yang tidak masuk akal menurut saya. Jadi kemarin itu saya buatkan buku penghubung gitu kan Bu. Maksud saya biar orang tuanya juga mengetahui apa kelemahan-kelemahan dari anaknya gitu kan. Jadi saya buat buku penghubungnya juga kepada orang tua. Hasilnya toh juga tak ada respon juga saya lihat dari orang tuanya. Makanya saya bingung juga ini. Setelah saya tanyakan kepada kepala sekolah, saya ceritakan kan bagaimana masalah saya ini. Kepala sekolah sebenarnya juga mendukung. Disampaikan kepala sekolah juga, boleh kalau Bapak dulu kunjungan ke rumahnya. Mana tahu ada masukan-masukan yang diberikan dari orang tua ataupun hal-hal yang lain gitu kan dari kepala sekolah. Begitu juga dengan rekan-rekan sejawat juga di sekolah, Bu Pris. Luar biasa Pak ya. Jadi Bapak sebenarnya sudah diskusi ya Pak ya dengan kepala sekolah ya terkait tentang keaktifan daripada siswa Bapak untuk mengerjakan tugas ya Pak ya. Jadi ini Pak rencana Bapak ke depannya ini Pak ya untuk membantu siswa Bapak supaya mereka lebih aktif lagi mengerjakan tugasnya, kira-kira apa ini Pak rencana terdekatnya yang Bapak akan lakukan Pak? Inilah kan Bu Pris, saya akan melakukan kunjungan ke rumahnya dulu. Bagaimana nanti responnya akan diberikan dari orang tuanya terhadap kunjungan yang akan saya lakukan. Jadi menurut saya nanti kan akan adalah gambaran ataupun hasil yang akan saya kunjungi nanti, bagaimana orang tuanya akan merespon dari perlakuan yang akan saya lakukan nanti. Berarti dari beberapa rencana Bapak tadi, prioritas yang paling dekat menurut Bapak itu kunjungan ke orang tua ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih ada nggak Bu Pak tantangannya ketika Bapak nanti melakukan kunjungan kepada orang tua siswa Pak? Itulah memang Bu yang menjadi khawatir juga kan. Makanya dari tadi kemarin saya ceritakan juga sama kepala sekolah kan, mana ada tantangan saya yang lebih berat gitu kan. Jadi setelah saya ceritakan kepada kepala sekolah nanti, mana tahu ada tantangan-tantangan yang tidak di luar penalaran saya gitu kan. Jadi ada mendukung untuk saya gitu kan Bu. Tetapi memang kalau untuk tantangannya saya lihat karena semua proses yang saya buat kan Bu, belum ada diresponnya, mungkin itulah nanti menjadi tantangan untuk saya ketika saya mungkin berkunjung ke rumahnya, mungkin sambutan dari orang tuanya kurang mendukung saya rasa, karena memang kan saya lihat juga dari beberapa pengalaman dari buku-buku penghubung yang tidak pernah direspon, berarti di sini orang tuanya kurang mendukung lah di sini intinya, gitulah ceritanya. Berarti kalau misalkan tadi tantangannya Pak orang tuanya kurang merespon, kira-kira gimana menurut Bapak solusinya supaya Bapak bisa menaklukkan tantangan itu Pak? Karena tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak ingin melakukan kunjungan kepada orang tua. Pasal sangat bagus ya kan Pak? Sebenarnya kalau kita lihat kalau sudah ada guru seperti ini yang langsung pendekatan kepada orang tua, ini termasuk guru yang sangat positif ini Pak terhadap pengembangan siswa ya kan Pak ya. Jadi kira-kira solusinya supaya Bapak bisa menghadapi tantangan itu ada nggak Pak menurut Bapak itu? Kalau untuk solusinya itulah Bu yang akan saya lakukan. Saya bertindak dulu
Kemudian nanti kalau memang ada beberapa kendala-kendala gitu, eh, tentunya saya akan berkoordinasi dengan komite sekolah dan kepala sekolah kan Bu. Dan tentunya di sini kalau misalnya pun ada kekurangan-kekurangan dari ataupun kendala nanti dari tindakan saya ini, mohonlah bantuan juga atau masukan juga dari Bu Priska gitu ya, bagaimana kedepannya ini ataupun gambaran kedepannya hal yang akan saya lakukan gitulah Bu Pris. Ya, itu sudah langkah yang bagus ya Pak ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya. Jadi jangka waktunya Bapak melakukan kunjungan ini kira-kira Pak dalam jangka waktu berapa lama Pak? Kalau menurut saya Bu, lebih cepat lebih baik, ya kan? Karena saya lihat kan Bu, ini menjelang minggu depan mungkin sudah ada pelaksanaan ujian semester. Jadi menurut saya sebelum pelaksanaan ujian semester adalah perubahan dari anak ini, biar di semester berikutnya lebih bagus lagi cara belajarnya gitu. Jadi maksud saya Bu Pris gini, setelah ini kan sudah ada gambar-gambaran saya dapatkan dari ibu ini, jadi sudah semakin memacu saya juga untuk bersemangat untuk pendekatan ini. Jadi mungkin nantilah saya pulang sekolah, saya mencoba untuk mengunjungi orang tuanya, karena saya lihat kalau misalnya kemarin saya tanya siswanya kan Bu, apa kerjaan orang tua, saya tanya gitu. Rupanya orang tuanya ini kerja di kebun orang, mamanya juga kerja di sawah gitu. Jadi pagi-pagi memang tidak ada waktunya untuk mengarahkan anak-anak bagaimana untuk ke sekolah gitu kan. Tahulah Ibu kalau di kampung ini kan Bu, ekonominya masih kurang ini, jadi orang tuanya juga menurut pandangan saya masih kurang merespon terhadap pendidikan ini. Itulah Bu. Berarti kira-kira menurut Bapak ini Pak, bagaimana Pak nanti Bapak bisa mengukur keberhasilan Bapak ini sudah melakukan kunjungan ke orang tua terhadap keaktifan anak ini nanti Pak di kelas? Kalau menurut pandangan saya Bu, saya nanti melihat perkembangan dari anak ini ketika saya nantikan Bu melakukan kunjungan, tentunya akan adalah hal-hal positif nanti akan saya dapatkan dari keluarganya. Jadi nanti beberapa hari dari situ tentunya saya akan melihat bagaimana hasil dari tugas-tugas berikutnya ini gitu kan Bu. Ya, jadi dari beberapa hari ke depan nampaknya sudah terlihat juga lah Bu bagaimana gambaran ataupun keberhasilan yang akan saya dapatkan dari siswa ini. Semangat yang luar biasa ya Pak ya. Jadi bagaimana nih Pak komitmen Bapak ini terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini Pak? Kalau komitmennya Bu memang harus harus tetap dipertahankan gitu kalau untuk komitmennya. Karena saya lihat kalau komitmen kita ini tidak dipegang teguh, jadi agak-agak bisa melemah ini kekuatannya gitu. Karena memang kan siswanya ini kan Bu, bukan untuk di kelas saya saja rupanya. Rupanya setelah saya tindak lanjut dengan rekan sejawat juga, rupanya di kelas 2 dan di kelas 3 mereka juga merasakan hal yang sama. Jadi inilah Bu maksud saya, kenapa sih harus didiamkan aja masalah yang demikian itu, kenapa tidak dirubah gitu kan Bu. Seperti yang saya ceritakan tadi kan Bu, siswa saya cuma 12 orang. Anak ini sudah duduk di kelas 4. Jadi kedepannya ini bagaimana? Tinggal 2 tahun lagi, tidak ada perubahan sama sekali. Bagaimana dengan kita? Apa hal yang akan kita lakukan? Gitulah menurut pandangan saya, Bu. Super sekali Pak, memang Bapak ini benar-benar guru yang perhatian ini sama siswanya ya Pak ya. Ini pasti siswa Bapak sangat beruntung ini punya guru yang sangat perhatian. Nah, kira-kira Pak siapa nanti yang bisa membantu Bapak ini untuk tetap bisa menjaga komitmen Bapak yang sangat luar biasa ini Pak? Tentunya yang bisa menjaga komitmen ini, saya pribadi akan mengajak rekan sejawat juga bagaimana berkomitmen untuk berkesinambungan lah menjaga komitmen ini agar anak ini nanti setelah berhasil dari saya, harapannya ke depannya ini juga komitmen itu tetap dijaga ke depannya.
Hebat Pak, saya percaya Bapak pasti bisa melaksanakan rencana Bapak ini. Jadi nanti kalau misalnya ada perkembangan atau misalkan Bapak ada butuh bantuan, nggak apa-apa, jangan ragu kan Pak untuk bicara dengan beberapa rekan guru atau mungkin kita bisa diskusi lagi Pak. Iya, itulah Bu memang. Beruntung juga sih Bu memang bisa ketemu sama Bu Priska kan. Jadi bisa saya ceritakan nanti ke depannya, misalnya ada kendala-kendala saya ataupun masalah-masalah saya ke depannya, bisa dong terus berbagi dengan Ibu Priska. Nggak masalah Pak Sairun, saya pasti semangat untuk mendukung Bapak. Semoga rencana aksi Bapak ini bisa membawa perubahan positif ya Pak terkait siswa Bapak yang kurang aktif tadi di kelas Pak. Semangat terus ya Pak Iya, Sairul. itulah memang harapannya. Iya Bu, itulah memang harapannya. Karena biar bagaimanapun kan, kalau saya lihat sih Bu, di kampung ini kalau tidak dipacu dalam diri kita masing-masing, bagaimana ke depannya, nggak ada perubahan menurut pandangan saya kan Bu. Jadi bagaimana saya berproses di sini untuk menjaga teman-teman ini agar tetap menjaga komitmen ini, memajukan anak-anak yang jumlah siswanya di sekolah itu sangat sedikit, tapi menurut saya kualitasnya itu harus diperbaiki biar lebih meningkat, gitu kan Bu? Semangat terus ya Pak Sairun ya, semoga tetap bisa membawa dampak positif bagi siswa-siswa Bapak dan bagi orang tua siswa Bapak, supaya orang tua siswa Bapak juga semangatnya sama dengan Pak Sairun gurunya ya Pak ya. Iya, itulah harapannya memang Bu Pris. Senang sekali bisa cerita tentang masalah saya dengan Ibu Priska. Jadi ada gambaran-gambaran ke depannya inilah Bu, bagaimana ke depannya ini mencari menyelesaikan masalah dari setiap masalah yang saya hadapi di kelas. Syukurlah bertemu dengan Ibu ya Bu ya. Oke Pak, sama-sama Terima Pak kasih ya Bu. Sairun. Tetap semangat dan Iya Bu berusaha Priska. keras ya Pak. Sampai jumpa Pak Sairun. Oke, iya terima kasih Bu Pris.